Andri Ulus Rahayu SPDMT, serta para peserta bincang kuliah Bincang TA pada kesempatan kali ini yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risanul Adija dari Divisi Akademik Himpunan Mahasiswa Elektro periode 2021. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi dan sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi dari pemateri kita. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama Andri Ulus Rahayu SPDMT, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional asisten ahli, NIP-nya 19890403201803100, NIDN-nya 304894404, tempat dan tanggal lahirnya Bandung 03 April 1989, untuk emailnya Andri Jalan Siliwangi nomor 24, Kota Tasikmalaya 46115 Jawa Barat. Nomor teleponnya workshop dan pendampingan digital marketing pada UMKM pengrajin mendong sebagai pengembangan produk unggulan daerah khas Tasikmalaya. Tahun 2020, penerapan teknologi sinar ultraviolet tipe C sebagai media sterilisasi dokumen dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di Puskesmas Ciberem dan Mandua, Tasikmalaya. Untuk penelitian atau publikasi karya ilmiahnya, bisa dilihat di layar share screen. Untuk salah satunya yaitu ada Apply Internet of Things Car Monitoring System using IBM Bloom. Langsung saja kepada pemateri kita. Pak, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Di sini mahasiswa Teknik Elektro ya dari beberapa angkatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua HME beserta jajarannya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya, mengundang saya. Jadi saya diminta untuk mengisi acara bincang kuliah ya dengan tema tugas akhir gitu ya. Kalau saya lihat di sini pesertanya kebanyakan yang belum melaksanakan tugas akhir gitu. Jadi mungkin ini aja lah, jadi gambaran buat teman-teman semua nanti seperti apa sih pengerjaan tugas akhir itu. Untuk mempersingkat waktu, saya dikasih waktu berapa ya moderator? Nanti ada 2 sesi kan ya sama tanya jawab? Untuk pemaparan materi dan tanya jawab itu 40 menit, Pak. Oh, oke, siap. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja ya, kita buka dulu, tolong di-share dulu. Screen-nya saya yang share atau dari operator? Boleh dari Bapak? Dari saya aja ya. Tolong di-enable dulu. Baik, Pak. Ya, sudah, Pak.
Sudah dapat dilihat di layar masing-masing? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai sajalah untuk materinya karena waktunya juga singkat ya. Oke, baik, kita mulai. Untuk tugas akhir itu apa sih bagi teman-teman yang baru kuliah 1, 2 semester, 4 semester, mungkin ya sedikit banyak sudah tahu juga lah tugas akhir itu ya tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana teknik ya. Jadi mau nggak mau tugas akhir ini harus dilewati, harus dikerjakan. Nah, kalau kita lihat di sini ya di layar saya, ini ada layar atau ada foto mahasiswa yang sudah berhasil melaksanakan TA atau lulus dari TA-nya dan berhasil diwisuda ya. Ini menjadi cita-cita teman-teman semua mungkin ya, baik yang baru masuk ataupun yang sedang mengerjakan TA sekarang. Sekarang itu kan masuk Unsil itu tidak gampang ya. Jadi masuknya susah dan keluarnya pun tidak gampang juga gitu. Udah masuk susah, keluarnya juga tidak gampang gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, apalagi baru masuk nih angkatan 2020, 2019. Nah, bisa diperhatikan dari sekarang tips and trick bagaimana sih lulus tepat waktu dan terutama bagaimana menghadapi tugas akhir nanti. Oke, saya masuk dulu ke pengertian ya. Tugas akhir adalah suatu kegiatan penelitian untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang diwajibkan bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh guna mencapai gelar sarjana. Ya. Jadi di Universitas Siliwangi, khususnya Prodi Teknik Elektro, untuk mencapai gelar ST, teman-teman semua harus melewati sidang tugas akhir dulu. Gitu. Setelah dinyatakan lulus, sidang TA-nya baru Anda berhak meraih gelar sarjana teknik. Nah, untuk penelitian ini dilaksanakan secara mandiri atau kelompok. Jadi sekali lagi ya, kalau teman-teman sebelumnya taunya hanya penelitian atau TA ini dikerjakan sendiri, sebetulnya bisa saja dikerjakan kelompok. Gitu. Jadi satu kelompok misalkan 2 atau 3 orang dengan mengerjakan satu sistem atau satu karya ilmiah yang bobotnya mungkin bisa dibagi 3 nantinya. Jadi pengerjaannya ada 3 bagian pengerjaan, nanti dibagi-bagi oleh 3 orang tersebut. Akhirnya nanti akan disidangkan sesuai proporsi pengerjaan setiap mahasiswanya. Jadi itu juga bisa. Nah, kemarin-kemarin sih sudah mulai ada gitu ya yang mengerjakan TA secara kelompok. Ya ini kalau yang mau berkelompok dan kira-kira si temanya atau TA yang digarapnya bobotnya cukup untuk dibagi 2 orang, ya nggak masalah, silakan kerjakan secara kelompok. Nah, untuk jenis-jenis penelitian atau jenis-jenis penelitian yang akan dilakukan nanti saat TA, ini sebetulnya banyak sekali ya. Dan ini tergantung dari perspektifnya. Nah, di sini saya hanya menampilkan 3 aja. Jadi ada jenis penelitian menurut tujuannya, kemudian menurut jenis data dan analisisnya, dan yang terakhir adalah menurut metodenya. Nah, dari ketiga jenis penelitian ini beranak lagi ada beberapa. Saya hanya akan bahas sekilas saja ya. Saya lebih ingin kita sharing, lebih ke sharing tanya jawab aja. Jadi nanti teman-teman di sini kalau ada pertanyaan atau unek-unek yang belum dipahami mengenai tugas akhir, silahkan ditanyakan sekarang aja gitu ya. Barangkali saya bisa memberikan pencerahan. Tapi kalaupun tidak, ya nanti bisa cari di tempat lain. Nah, untuk jenis penelitian kita bahas sekilas aja, karena ini nanti akan dibahas juga di mata kuliah metodologi penelitian, itu 3 SKS ya, jadi bisa dibayangkan kalau saya harus fokus di sini, habis nanti. Umum ya, kenapa saya mengambil 3 perspektif ini, karena ini yang paling umum. Pertama, yang menurut tujuannya dibagi menjadi 2, ada penelitian dasar atau murni, kemudian ada penelitian terapan. Nah, untuk penelitian murni ini adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Jadi di sini peneliti itu hanya sekedar
mengembangkan ilmu saja. Jadi hanya mengembangkan ilmu pengetahuan saja gitu. Tanpa ada tujuan, misalkan ini dipakai untuk apa ya, itu terserah. Nanti akan ada yang pakai gitu ya. Yang penting dia bikin satu metode baru, satu landasan baru misalkan untuk diterapkan nanti di penelitian orang. Nah, siapa yang mau ngambil ya terserah, silahkan gitu. Nah, bedanya apa dengan penelitian terapan? Nah, penelitian terapan ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Jadi, si penelitian terapan ini adalah pengembangan beberapa penelitian yang sudah ada untuk diterapkan di kehidupan yang sebenarnya. Ya bisa macam-macam ya, bisa diterapkan di industri, bisa diterapkan di masyarakat, dan lainnya. Ya, selanjutnya yang menurut jenis data dan analisisnya. Nah, ini mungkin udah pada sedikit tahu lah untuk jenis penelitian ini ada kualitatif dan kuantitatif. Sekilas saja ya, kualitatif ini adalah jenis penelitian yang menggunakan data kualitatif selain angka ya, selain angka. Sementara untuk penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data kuantitatif, yaitu data berupa angka atau data yang dapat dikonversi menjadi angka. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa teknik elektro, saya lihat rata-rata kan rancang bangun ya bikinnya. Jadi ada rancang bangun apa gitu ya. Datanya ngambilnya data sensor. Nah, data sensor ini kan berupa angka, berupa tegangan yang dikonversi menjadi bilangan digital seperti itu ya, yang data-datanya itu berupa angka. Nah, angka ini yang diolah nanti untuk bahan penelitian. Nah, ini berarti sebetulnya dari jenis datanya mahasiswa teknik elektro ini banyaknya ke arah penelitian kualitatif. Nah, untuk jenis penelitian menurut metodenya ini ada banyak ya, ada 10, ini banyak sekali. Jadi saya juga tidak akan membahas semuanya ya, jadi kita bahas sekilas aja. Yang pertama yaitu penelitian historis, adalah jenis penelitian yang berkaitan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dan berlangsung di masa lalu. Kemudian ada penelitian survei. Nah, survei ini mungkin teman-teman pernah belajar dulu di SMA atau di mana. Jadi penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari suatu kelompok atau populasi gitu ya. Nah, yang diambil biasanya semua atau tidak, ya biasanya diambilnya hanya sampel saja gitu. Beberapa sampel yang dianggap mewakili satu populasi. Survei ya. Kemudian ada ex post facto, ini silahkan dibaca aja, ada eksperimen. Nanti slide-nya tolong dibagikan buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi, materi ini akan dibahas nanti semua di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus di ini aja lah, tanya jawab terkait teknis pelaksanaan TA, tips and trick, dan lain-lain gitu ya, lebih ke sana aja. Oke, ini beberapa pengertian dari penelitian-penelitian berdasarkan metodenya ya. Oke, kita masuk sekarang. Kapan harus mengambil TA? Nah, ini pertanyaan ini mungkin ditujukan pada teman-teman yang sudah masuk di semester 6 dan 7 gitu ya. Nah, ini kapan ya saya harus mengambil TA? Apakah harus diambil di semester 7? Karena bisa ya ngambil TA di semester 7 gitu. Jadi nggak harus nunggu. Nah, untuk mengambil TA, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Jadi tidak serta-merta saya sudah masuk di semester 7 atau 8, saya udah bisa ngambil TA. Nah, tidak seperti itu. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah telah menempuh paling sedikit 138 SKS. Meskipun teman-teman di sini sudah ada di semester 7, kalau masih di bawah 138 SKS itu belum mencukupi syaratnya untuk mengontrak mata kuliah TA. Kemudian terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan pada semester berjalan, itu dibuktikan dengan Anda mengontrak mata kuliah ya, dengan memiliki KRS atau KPRS nantinya. Kemudian telah mencantumkan mata kuliah tugas akhir. Artinya TA-nya sudah diambil di semester tersebut, baru kalian bisa menghadap ke calon pembimbing.
Nah, selanjutnya IP kumulatif atau IPK sekurang-kurangnya 2,0. Jadi bagi yang IP-nya di bawah ya IPK dari semester 1 sampai semester terakhir yang sekarang sedang kalian atau sudah kalian lewati itu minimal 2,0. Kalau di bawah itu 1,99 ya nggak bisa gitu ya. Syarat selanjutnya memiliki sertifikat PPBN, pengabdian pendidikan bela negara ya. Kemudian P2 SPT, nah atau Ombus sekarang namanya. Nah, ini dua sertifikat ini harus kalian miliki. Bagi yang belum memiliki, ya silakan koordinasikan dengan pihak universitas. Selanjutnya, tidak sedang mengulang mata kuliah atau maksimum 2 mata kuliah. Nah, ini saya rasa masih bisa diperdebatkan ya untuk yang mengulang mata kuliah karena nyatanya yang saya lihat seperti misalkan yang ngambil di semester 8 itu banyak kok yang sambil ngambil ke bawah memperbaiki nilai gitu. Itu saya rasa bisa didiskusikan dengan dosen wali masing-masing ya. Karena kembali lagi yang meng-ACC kalian ngontrak apa aja di semester yang akan dihadapi nanti itu tergantung masalah gitu. Selanjutnya tidak memiliki nilai E. Artinya apa? Jika kalian berada di semester 7, kan masih ada mata kuliah ya yang akan dihadapi. Nah, maksudnya mata kuliah semester 1 sampai semester 6 itu tidak boleh ada yang bernilai E. Nah, itu syarat untuk melakukan sidang ya, tugas akhir. Nah, untuk nilai D-nya itu boleh ada. Nilai D itu boleh ada di transkrip nilai maksimal 2. Jadi kalau ada mata kuliah tertentu yang Anda sudah mengulang 3 kali masih D misalkan ya, ya sudahlah gitu ya. Nanti bisa di transkrip itu diperbolehkan saja ada satu nilai D misalkan. Nah, masalah kalian tetap bisa lulus kalaupun di transkripnya nanti ada nilai D. Selanjutnya, nah ini telah lulus mata kuliah metodologi penelitian. Kenapa? Karena metodologi penelitian ini adalah dasar ya, dasar atau ilmu yang akan kalian pakai dalam mengerjakan tugas akhir atau mengerjakan penelitian. Jadi kalau belum lulus mata kuliah ini, belum boleh tuh mengontrak TA. Nah, artinya lulus apa? Nah, pengertian lulus di sini apa? Kalau D, lulus nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau D lulus nggak? D itu lulus ya. Jadi kalaupun nanti kalian metodologi penelitiannya, ya misalkan ya dapat D, kalian tetap bisa ngambil TA. Tapi kalau dapat E, itu tidak boleh. Telah melaksanakan dan lulus pada mata kuliah KP. Jadi selain telah melaksanakan juga harus sudah melaksanakan sidangnya ya, sidang KP-nya harus sudah dinyatakan lulus. Kemudian waktu bimbingan tugas akhir maksimal 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan belum beres, kalian harus melaksanakan perpanjangan kontrak TA lagi. Jadi biasanya perpanjangannya per 3 bulan ya. Nah, itu dilaksanakan nanti melalui jurusan. Lalu siapa yang berhak menjadi pembimbing TA? Nah, buat teman-teman di sini yang baru masuk atau teman-teman yang sudah 2018, 2017 ya. Jadi tidak semua dosen bisa ada beberapa syarat minimal masa kerjanya 2 tahun. Jadi kalau dosen tersebut baru masuk ke prodi teknik elektro selama 1 tahun, dia belum berhak menjadi pembimbing 1. Selanjutnya bersedia meluangkan waktu, kemudian memiliki keahlian atau kompetensi yang sesuai dengan topik tugas akhirnya. Oke, ini menjadi polemik juga ya buat teman-teman mahasiswa elektro. Jadi ada beberapa yang ngambil konsentrasi A, dosen pembimbing satunya konsentrasinya C misalnya. Nah, itu sebetulnya jurusan sudah mengarahkan. Jadi ketika kita punya dosen wali dengan kompetensi keahlian A, sementara kalian ngambil kakaknya nanti kompetensi C, alangkah lebih bagus membimbing satunya adalah dosen yang berada di kakak C gitu ya. Tapi kalau pembimbing satu dan beliau menyanggupi untuk membimbing kalian, ya nggak masalah. Kemudian mempunyai jabatan akademik minimal asisten ahli untuk dosen yang berijazah S2.
Ini saya sudah konfirmasi ke jurusan untuk pembimbing 1 di Teknik Elektro ini minimalnya ini ya lektor bukan asisten ahli. Tapi ini saya ambil dari pedoman akademik KPTA. Nah, ini ternyata di redaksinya seperti ini, tapi secara di lapangan yang asisten ahli itu belum boleh menjadi pembimbing 1. Oke, syarat pembimbing 2, dosen yang mengajar di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dengan masa kerja minimal 1 tahun. Berarti kalau baca di sini ya kalian boleh dosen pembimbing 2-nya dari sipil misalkan. Karena di sini redaksinya adalah di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi ya. Sekali lagi ini saya ambil dari pedoman KPTA ya yang ada di jurusan. Kemudian berpendidikan serendah-rendahnya strata 2 atau S2. Nah, ini yang penting, memiliki keahlian kompetensi sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa yang dibimbingnya. Saya rasa kalau ke informatik masih ada irisan gitu ya. Ketika ada mahasiswa yang ngambil TA yang berhubungan dengan machine learning misalkan, saya pembimbing 2-nya mau dari informatik ya nggak masalah sih, karena bidangnya juga mereka sama gitu, ada ahlinya juga di informatik ya untuk machine learning. Tapi kalau untuk ke teknik sipil saya rasa agak jauh gitu ya, nggak jauh. Kalau pembimbing 2-nya teknik sipil, kompetensinya kan saya rasa kurang atau tidak beririsan ya dengan teknik elektro. Selanjutnya bersedia meluangkan waktu untuk membimbing mahasiswa mempunyai jabatan akademik minimal asisten ahli. Nah, ini betul ya untuk pembimbing 2 minimal asisten ahli. Lalu kalau kalian sudah mengambil atau mengontrak TA, nah teman-teman di sini punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Punya haknya yaitu 1, mendapat persetujuan topik atau judul tugas akhir dari pembimbing. Yang keduanya mendapatkan bimbingan dari pembimbing. Ya, ini standar lah ya, ini yang akan kalian dapat. Kalau persetujuan topik atau judul, itu hak kalian, tapi kalau dosen pembimbing 1-nya merasa tidak layak, ya sampai kapanpun tidak akan di-ACC juga gitu. Jadi harus sesuai juga topik atau judulnya. Harus dirasa layak menurut pembimbing 1. Nah, ini kewajiban mahasiswanya, ya banyaklah ya. Nanti ada menyelesaikan TA, menyerahkan laporan, membuat rekaman presentasi, kemudian membuat jurnal dari hasil skripsi. Nah, usahakan jurnal ini diterbitkannya, kalau sekarang sih masih wajib di jurnal kecil ya, tapi kami akan berusaha agar kewajibannya dialihkan untuk diterbitkan di minimal jurnal elektro JEE. Kemudian memenuhi kaidah etik. Contoh kasus ada di salah satu universitas, ada dosen pembimbing 1 yang terkena kasus plagiarisme gara-gara mahasiswanya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian mematuhi saran perbaikan materi seperti yang telah disepakati. Nah, ini saat bimbingan, kemudian juga nanti saat UP juga dikasih masukan oleh pembimbing dan penguji. Selanjutnya melibatkan adik kelas atau junior dalam kegiatan skripsi atau TA. Nah, ini baiknya ya, atau wajib seharusnya ya, silakan libatkan adik kelas yang satu kakak ya, satu kelompok keahlian nanti. Jadi silakan libatkan agar nanti si adik kelasnya ini atau juniornya ini memiliki gambaran lebih tentang TA, tentang pengerjaan TA, dan saat waktunya ngambil TA nanti udah nggak bingung lagi, bahkan bisa melanjutkan TA dari seniornya yang dibantu tadi gitu, tinggal menambahkan beberapa metode misalkan atau beberapa treatment yang menjadi nilai tambah dari sistem yang dibuat oleh kakak tingkatnya misalkan. Jadi jangan dibayangkan TA itu harus betul-betul original, harus hasil karya sendiri, pemikiran sendiri. Nah, sebetulnya tidak seperti itu juga. Kalian ngambil TA orang, kemudian menambahkan satu metode atau menambahkan satu fitur dari sistem yang sudah dibuat, itu juga sah-sah saja gitu. Tapi ingat, nantinya si TA yang kalian ambil itu harus jadi rujukan. Jadi rujukan penelitian dasar yang kalian jadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk
fitur contoh ya, saya kasih contoh, misalkan ada satu judul monitoring suhu udara, misalkan monitoring suhu udara, monitoring kualitas udara. Parameternya apa aja? Misalkan ada suhu, ada kandungan CO2, ada kandungan CO dan lain-lain ya. Nah, misalkan ada yang sudah membuat TA itu dengan menyertakan 3 parameter. Nah, kalian tambahkan 1 parameter, nah itu juga nggak masalah. Itu juga sudah sah-sah saja menjadi TA yang baru. Nah, kita masuk ke tahapan penelitian. Di tahapan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah perancangan atau perencanaan penelitian. Nah, perencanaan penelitian ini meliputi pembuatan proposal penelitian ya. Di sana ada bab 1 sampai bab 3 yang harus kalian kerjakan. Di bab 1 ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ya. Kemudian di bab 2-nya ada landasan teori, di bab 3-nya ada metode penelitiannya. Nah, nanti hasil perancangan dan perencanaan ini akan diujikan di UP ya, ujian proposal penelitian. Jadi nanti kalau si proposalnya dianggap layak, baru kalian akan masuk ke tahap ini harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Di perencanaan ini saat UP nanti biasanya teman-teman akan dikasih masukan baik dari pembimbing atau calon penguji ya, nanti akan dikasih masukan berupa kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki ya di saat pelaksanaan penelitian. Nah, saat pelaksanaan penelitian, saran-saran tersebut harus kalian penuhi karena nanti akan ditagih saat pelaksanaan ujian atau sidang tugas akhirnya. Nah, ketika sudah beres melaksanakan ujian tugas akhirnya, maka nanti kewajiban selanjutnya adalah menulis laporan tugas akhir yang sudah sesuai dengan kaidah penulisan. Nah, itu untuk tahapan penelitian. Nah, untuk format penulisan ini kalian bisa baca juga di pedoman ya. Jadi terbagi menjadi 3, ada bagian awal, ada bagian isi, kemudian bagian akhir. Bagian awalnya terdiri dari ini, halaman sampul, judul, pernyataan orisinalitas, sampai ke daftar lampiran. Kemudian untuk bagian isi, nah ini yang menjadi fokus penulisan TA kalian ya. Bab 1, pendahuluan berisi latar belakang. Nah, latar belakang ini, nah buat 2018, nah yang akan segera melaksanakan TA nanti ya, dan juga 2017 yang sudah ngambil TA, untuk latar belakang itu harus betul-betul kuat ya, karena di UP itu jika latar belakangnya tidak kuat, maka ada kemungkinan proposal kalian ditolak. Mengapa sih kalian mengambil judul A, mengangkat judul A sebagai judul penelitian kalian? Memangnya urgensinya apa gitu? Kemudian apakah dilandasi dengan penelitian sebelumnya atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan muncul di UP nanti gitu ya, pada latar belakang. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah ini adalah berisi tentang apa saja yang akan kalian kerjakan. Nanti apa saja isinya itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab di tujuan penelitian gitu. Nah, si perumusan masalah ini biasanya ada minimal 2 lah. Minimal ada 2 poin. Rata-rata 3, tapi boleh juga 4. Ya silahkan tergantung fokus masalah yang akan kalian pecahkan gitu. Jadi di perumusan masalah ini akan menentukan bab 4 nanti ya. Jadi sekali lagi rumusan masalah itu berhubungan dengan bab 4 pembahasan. Karena di pembahasan ini isinya nanti adalah berupa jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Biasanya berupa pengujian-pengujian gitu ya. Contoh dari perumusan masalah seperti apa? Alat seperti yang saya sudah buat ya.
bagaimana cara membuat alat pakan ikan otomatis berbasis SMS atau berbasis IoT. Nah, nanti akan dibahas di pembahasan. Di sini nanti judulnya adalah pembuatan pakan ikan otomatis berbasis IoT. Silakan seperti itu. Jadi yang saya lihat di Unsil, yang di teknik elektro kebanyakan si pembahasan ini masih banyak yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah gitu. Artinya apa? Poin rumusan masalahnya masih tidak apa ya, di rumusan masalah nanya apa, di pembahasan tidak dijawab gitu. Sebetulnya dijawab, cuman tidak sistematis gitu. Jadi itu yang jadi PR sebetulnya. Itu lumayan banyak yang seperti itu. Kalau saya setiap menguji rata-rata, loh ini yang nggak ditanyain kok dibahas gitu ya. Tapi yang ditanyainnya mana nggak di highlight gitu ya yang ditanyain. Kemudian ada manfaat penelitian, baik bagi peneliti atau bagi ilmu pengetahuan. Kemudian ada batasan penelitian. Jika dirasa terlalu luas penelitiannya atau kalian memiliki keterbatasan dalam alat atau apa, ya kalian bisa tuliskan di batasan penelitian. Selanjutnya ada landasan teori, berisi teori-teori yang berhubungan langsung dengan TA yang akan kalian kerjakan. Kemudian ada metode penelitian, isinya apa aja? Isinya berupa nanti ada flowchart penelitian, kemudian ada diagram sistem, blok diagram sistem, kemudian ada kebutuhan alat dan bahan, dan selanjutnya ada lokasi penelitian, yang itu banyak ya. Nanti di ini aja dilihat aja di pedoman ya. Kemudian pembahasan tadi udah saya bahas, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini adalah kesimpulan dari alat yang kalian atau kesimpulan dari sistem atau alat yang kalian buat. Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan, kemudian temuannya apa gitu ya. Nah, ini dibahas di kesimpulan. Untuk saran ya, saran ini adalah saran terhadap pertama adalah pemenuhan kekurangan dari penelitian yang sudah kalian lakukan, dan saran terhadap peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan atau melanjutkan penelitian teman-teman. Di bagian akhir ada daftar referensi dan lampiran. Oke, ini SOP sidang usulan penelitian. Jadi di sini ada action mahasiswa, SBAP, prodi, sama pembimbing atau penguji. Nah, yang teman-teman lakukan ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi teman-teman hanya mengambil formulir permohonan bimbingan tugas akhir di SBAP, melengkapi persyaratan dokumen dan tanda tangan. Nah, ini kelengkapannya ya. Ada formulir, fotokopi sertifikat Ombus dan PBN, transkrip nilai, bukti laporan KP, kemudian tugas penyerahan praktikum ini untuk teknik sipil ya. Hanya teknik sipil aja yang ada ini, teknik elektro dan informatik nggak ada. Kwitansi pembayaran UKT. Nah, ini dokumen-dokumen ini harus dilampirkan. Baru sampai UP saja. Nanti dilanjut ke seminar kalau ada, tapi untuk sementara seminar ditiadakan ya di pandemi ini, hanya ada UP dan TA saja untuk sidang. Untuk proses pengusulan tugas akhir itu dilaksanakan melalui SIMAK juga. Jadi ini step by step-nya. Nanti slide-nya dibagikan saja. Nanti yang akan kalian cetak nanti salah satunya adalah lembar usulan persetujuan ya untuk calon pembimbing tugas akhir. Sini ada nama calonnya siapa, untuk pengusulnya siapa. Kemudian ada juga permohonan izin memperoleh data jika diperlukan. Misalkan ada penelitian yang akan dilaksanakan di perusahaan A. Nah, ini kan harus ada surat izinnya ya. Nah, ini surat izinnya akan diberikan oleh fakultas. Gitu. Kemudian ini ada lembar konsultasi yang harus kalian isi, bukti bahwa kalian melaksanakan konsultasi dengan pembimbing. Karena ada mahasiswa yang TA tanpa melaksanakan konsultasi sudah mengajukan sidang. Ada yang seperti itu. Mungkin konsultasinya cuma sekali aja di awal, dan tiba-tiba mengajukan sidang, di ACC oleh pembimbingnya, dan habislah saat sidang. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian ada SK tugas akhir. Nah, ini untuk SK yang kalian pegang.
sebagai bukti legalitas bahwa kalian sudah memiliki izin untuk melaksanakan TA. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang terjadi di teknik elektro-unsil ya. Kenapa sih beberapa senior Anda cenderung lama mengerjakan TA? Oke. Saya akan berikan perspektif dari saya juga ya. Dulu juga saya sama seperti kalian, pernah menjadi mahasiswa, pernah mengerjakan TA. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab lamanya pengerjaan TA. Ini yang pertama, tidak memiliki rencana yang matang. Jadi, biasanya teman-teman semester 7 ya, yang semester 8, yang sudah harus mengambil TA, beberapa ada yang ambil aja TA, tapi belum tahu juga mau ngerjain apa. Nah, itu. Kemudian, mood yang buruk. Nah, ini dari perspektif pengerja atau kita sebagai mahasiswa ya. Ya, ini berhubungan dengan apa ya? Karakter ya, karakter. Jadi sifat malas yang juga mempengaruhi ya. Jadi si mood ini kan kadang ada hal yang mengganggu sedikit jadi malas seperti itu. Nah, ini mood ini sangat berpengaruh sekali karena saya mengalami dulu pas mengambil TA dalam 3 bulan ya tidak ada progres satu kata pun ya, itu saya mengalami. Dan perlu teman-teman ketahui saya juga tidak tepat waktu. Apa ya? Kalau kita kalau kita tapi kalau teman-teman menganggap tepat waktu itu 10 semester ya berarti saya masih tepat waktu gitu. Jadi saya mengerjakan atau lulus kuliah itu saya 10 semester dulu dan menurut saya tidak tepat waktu gitu. Karena apa? Ya salah satunya ini ada mood yang buruk, ada rasa malas mengerjakan. Nah, ini hal-hal yang harus kita lawan gitu ya. Padahal dari mata kuliah sudah aman, tidak ada lagi yang nilai E gitu ya. Saya hanya tinggal apa ya, berhadapan dengan TA saja gitu ya. Jika TA beres saya lulus, nah tinggal itu aja. Tapi nyatanya mood yang buruk dan rasa malas ini sangat-sangat berpengaruh gitu ya untuk cepat atau lambatnya pengerjaan TA. Kemudian terpengaruh oleh teman. Nah, ini penting juga karena yang saya rasakan, kenapa saya bisa mengerjakan TA karena saya pindah base camp, pindah base camp. Dulu zaman kuliah ya sama lah seperti teman-teman semua di sini pasti ada yang ngontrak rumah atau ngekos yang dijadikan base camp buat teman-teman nongkrong dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya teman-teman itu yang suka apa ya berkerumun seperti itu, suka nongkrong bareng. Kegiatannya apa biasanya? Yang saya alami dulu ya nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu, gitar-gitaran, main games dan lain-lain. Itu biasanya yang terjadi di sana. Nah, kalau kita terus ada di lingkungan seperti itu, kemungkinan ya progresnya akan sangat minim sekali. Akhirnya saya dulu pindah ke lingkungan yang memang sedang mengerjakan TA gitu, atau pindah ke kosan yang memang mereka tuh sedang mengerjakan TA gitu. Jadi kita sama-sama mengerjakan bareng, akhirnya termotivasi juga oleh teman-teman yang, wah progresnya sudah meningkat, kita juga ada teman untuk berkonsultasi gitu ya, sharing, ya kita juga akhirnya terbantu ya oleh lingkungan tersebut. Selanjutnya, nah ini menunda-nunda waktu pekerjaan. Ini sangat-sangat tidak terasa ya, 1 semester, nanti ajalah, masih ada 5 bulan lagi, nanti aja masih ada 4 bulan lagi, dan tak terasa sudah UAS lagi gitu ya di semester tersebut. Ini adalah hal yang harus kalian hindari itu nanti. Jadi sebisa mungkin kalian memiliki apa ya timeline lah, kemudian ada jadwal khusus untuk mengerjakan TA. Minimal misalkan 1 hari 2 jam misalkan, minimal ya. Dan itu harus kalian jadikan ini ya pegangan ya. Jadi kalian harus mau ada progres 5 atau 10 kata, mau 100 kata, pokoknya dalam 2 jam tersebut kalian harus mengerjakan TA. Nah, itu akan bisa membantu kalian untuk mempercepat atau menyelesaikan TA tepat waktu. Kemudian selanjutnya hal lain yang bisa berpengaruh ya,
itu adalah terlalu sibuk dengan urusan pribadi dan organisasi. Nah, ini teman-teman ya, buat yang di HME, buat yang di organisasi luar juga, di luar tapi kita juga harus ingat kewajiban kita sebagai mahasiswa yang harus lulus gitu ya. Karena kita juga ditunggu oleh orang tua yang ingin segera mendapatkan undangan wisuda gitu ya. Atau ditunggu oleh calon ya, calon bagi yang ingin segera menikah, calonnya yang nunggu kapan nih wisudanya, nikahnya lama lagi gitu ya. Nah, itu juga kan harus harus kita pertimbangkan. Untuk urusan pribadi, nah ini ya macam-macam lah, ada yang sibuk pacaran ya kalau mahasiswa, ada yang sibuk dengan urusan keluarganya, ada juga yang sibuk yang dengan pekerjaannya karena sudah mulai bekerja. Nah, itu salah satunya saya ya dulu, kenapa saya banyak waktu yang apa ya, terbuang untuk mengerjakan TA, bukan terbuang karena, tidak berarti juga sih sebetulnya, karena saya dulu sambil bekerja ya di semester saat saya ngontrak TA. Jadi lebih fokus di kerjaan sampai saya lupa gitu, ada kewajiban yang harus saya selesaikan. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Nah, ada hal lain nih yang bisa mempengaruhi, yaitu dosen pembimbing yang sulit ditemui. Oke, ini menjadi faktor dari eksternal yang bisa jadi kalian hadapi nanti gitu ya. Nah, makanya saat pemilihan pembimbing, alhamdulillahnya di Unsil itu kan sebetulnya mahasiswa yang menentukan ya. Pembimbing itu ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Untuk pembimbing satunya, kemungkinan itu adalah dosen wali kalian gitu ya, pembimbing satunya. Intinya gini, dosen wali kalian pasti jadi pembimbing kalian, baik itu pembimbing 1 atau pembimbing 2. Tapi ketika jadi pembimbing 1, artinya dosen wali kalian, si kelompok keahlian atau skop TA yang kalian ambil itu sesuai dengan bidangnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan bidangnya, biasanya dosen tersebut memberikan saran untuk uh, me memilih dosen pembimbing pertama yang sesuai dengan TA kalian. Jadi nanti saat memilih harap diperhatikan baik-baik ya, karena ini akan jadi faktor penentu juga. Jadi kalau kalian sudah banyak ngobrol dengan kakak tingkat kalian gitu ya, yang sudah melaksanakan TA atau yang sudah lulus, mereka punya penilaian dengan pembimbingnya dulu gitu ya. Apakah sulit ditemui atau bimbingannya susah atau enggak gitu ya. Ini menjadi faktor eksternal yang harus juga dipertimbangkan. Jadi kalau sudah punya referensi, ya kalian bisa menentukan ya, saya pengen dosen yang tiap hari ada di kampus misalkan. Ya, silahkan kalian lihat di kampus yang setiap hari ada tuh siapa gitu. Atau misalkan saya pengen dosen pembimbingnya yang minimal saya WA langsung ngebales gitu. Atau enggak di hari itulah ngebalesnya, enggak di minggu kemudian gitu ya. Nah, itu juga silahkan jadi pertimbangan. Karena kan sekarang bimbingan itu nggak harus tatap muka juga ya. Kita udah biasa lah bimbingan via Zoom, via WA, video call gitu ya. Itu juga udah biasa. Oke, kiat-kiat menghadapi tugas tidak niat mengerjakan, itu banyak gitu ya. Jadi hanya mengambil saja, ngerjainnya mah gimana nanti, nah itu banyak. Jadi tolong diluruskan dulu, niatkan bahwa di semester ini saya akan mengerjakan TA, saya akan menyelesaikan TA gitu. Kemudian perbanyak membaca. Ide itu muncul dari kalian referensi yang kalian baca. Jadi kalau kalian tidak membaca apapun, kalian nggak akan sampai ke apapun akan susah mendapatkan ide. Semakin banyak kalian membaca, akan semakin banyak ide-ide yang muncul untuk TA kalian nanti. Ya, membaca di sini usahakan bacanya ini ya, artikel-artikel di jurnal yang berhubungan dengan kakak kalian. Perbanyak relasi, relasi ini bisa dari kampus, kakak tingkat, atau dosen, kemudian juga bisa dari luar, dari industri misalkan, yang memberikan ide-idenya buat kalian melaksanakan TA di sana misalkan. Kemudian perbanyak bertanya kepada yang sudah berpengalaman, baik yang sudah lulus atau yang sedang melaksanakan TA, kemudian kenali karakter dosen pembimbing. Nah, itu ya penting, tadi ya udah dibahas juga. Kemudian membuat jadwal khusus untuk pengajian TA setiap harinya. Nah, ini
saya rasa paling paling penting ini. Kita harus berusaha konsisten mengerjakan TA setiap hari dengan durasi waktu tertentu. Nah, itu akan membantu kalian menyelesaikan TA tepat pada waktunya. Nah, untuk karakter dosen pembimbing di sini, tolong ya, jadi kan di sini saya sering mendapatkan WA dari mahasiswa pada jam 9 malam, jam 8 malam. Itu tolong dihindari, usahakan konsultasi itu lakukan di jam kerja saja, gitu. Karena bisa jadi kalian bermasalah dengan dosen dengan hal-hal yang berhubungan dengan etika gitu ya. Nah, itu jangan sampai. Karena kalau kalian sudah bermasalah apalagi dengan dosen pembimbing, bisa jadi lama gitu ya nantinya mengerjakan. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu. Nah, ini yang terakhir yang di-request oleh teman-teman panitia. Ketentuan TA yang memenuhi syarat kelulusan harus seperti apa sih TA-nya? Atau saat sidang saya harus seperti apa? Pertama, kalian harus memahami teori-teori dasar yang berkaitan dengan TA kalian. Jadi kalian mau mengerjakan apa, ya harus paham dulu teori-teori dasarnya. Kalian ingin mengerjakan misalkan sistem kendali ya, atau sistem yang berbasis IoT, ya kalian harus paham dulu dasar-dasar IoT-nya, kemudian alat-alatnya, cara kerja sensornya, nah itu harus dipahami dulu. Kalau ini tidak paham saat ditanya saat UP ya, tidak tahu dasarnya, biasanya disuruh ngulang lagi UP-nya. Kemudian tidak melakukan plagiat. Ini saya sebagai penguji selalu bertanya ini, apakah judul yang kamu angkat ini sudah ada yang mengerjakan sebelumnya atau sama sekali tidak ada? Nah, dulu pernah ada yang jawab buatnya sendiri katanya gitu. Ada yang menjawab seperti itu. Akhirnya saya cek, saya tanya ke dosen pembimbingnya, ternyata banyak ya di Google juga judul-judul yang mirip ya. Saya tekankan plagiat itu bukan berarti harus benar-benar beda ya. Maksudnya menghindari plagiat itu bukan berarti harus betul-betul beda. Tapi dari satu penelitian atau satu karya ilmiah yang kalian anggap atau kalian angkat sebagai rujukan, itu harus ada satu nilai tambah yang menjadi pembeda dengan artikel tersebut atau dengan penelitian tersebut. Nah, itu yang terpenting, ada nilai tambah yang menjadi pembeda. Dan nilai tambahnya ini harus lebih baik tentunya ya. Jangan sampai ada nilai tambahnya, ada satu fitur tambahan misalkan, tapi malah bikin ribet. Nah, itu juga jangan gitu ya. Tapi si nilai tambahnya itu harus betul-betul positif gitu ya. Selanjutnya ada unsur keterbaruan dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi ini berhubungan dengan yang tadi ya. Kalau kalian ngangkat satu judul, terus di luar juga sudah banyak yang ngangkat, dan metodenya sama, alatnya sama, persis, segala macam, ya ini kemungkinan akan ditolak gitu ya. Karena sama sekali tidak ada state of the art-nya gitu ya. Itu penting juga gitu ya untuk pelaksanaan UP biasanya. Kalau di UP sudah lolos ya untuk ketiga komponen ini, ya kalian udah layak melanjutkan ke pengerjaan TA nantinya. Selanjutnya, pengujian yang direncanakan saat UP sudah dilaksanakan. UP itu kan rencana yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian teliti, apa saja yang akan kalian buat, apa saja yang akan kalian uji. Nah, itu akan ditagih nanti saat sidang TA. Nah, semua yang sudah direncanakan itu akan ditagih. Kalau ada yang belum dilaksanakan atau misalkan baru mengerjakan 50%, ya bisa jadi kalian harus mengulang ujiannya gitu. Dia harus menyelesaikan dulu. Kemudian tambahan dari penguji dan pembimbing harus dipenuhi. Setelah UP ataupun setelah ujian sidang TA ya, biasanya ada tambahan dari pembimbing atau penguji. Jadi berupa revisi-revisi lah. Nah, itu harus kalian penuhi sampai kalian mendapatkan ACC dari setiap pembimbing atau penguji. Jangan kalian pikir setelah sidang TA itu semua selesai, tidak ya. Justru kadang tugas yang harus kalian kerjakan itu
malah jadi jauh lebih banyak karena revisinya banyak misalkan. Itu bisa jadi gitu. Nah, itu untuk eh, hal-hal yang harus diperhatikan agar lulus ya. Kemudian dapat mempertanggungjawabkan hasil pengerjaan. Kalian bikin sebuah sistem, bikin sebuah alat, ya kalian harus tahu cara kerjanya, harus tahu eh, tahu cara bikinnya seperti apa. Ini otomatis dipertanyakan ya siapa yang mengerjakan. Nah, ini yang terakhir tadi ya sudah saya singgung menyelesaikan revisi yang diberikan oleh penguji dan pembimbing. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Kita mungkin masuk ke sesi selanjutnya. Kita sharing aja lah apa yang mungkin teman-teman mau tanyakan. Silakan, mudah-mudahan saya bisa memberikan pencerahan gitu ya. Tapi kalaupun saya belum bisa, ya nanti cari lagi di tempat lain. Silakan, moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Jurus Rayas PDMT yang telah memberikan kita pengetahuan dan juga gambaran yang sangat bermanfaat ya terkait tugas akhir. Selanjutnya ke sesi tanya jawab, yaitu sampai jam 10.25. Nah, sebelumnya kita udah buat juga form untuk menampung beberapa pertanyaan terkait tugas akhir, dan kami juga telah mengambil pertanyaan-pertanyaan berdasarkan respon dari mahasiswa, baik yang sudah mengambil TA ataupun belum. Dan Bapak diperkenankan untuk menjawab setiap pertanyaan. Langsung saja, langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini ada 2 pertanyaan dari Hamda Ramadan Januar, NPM 17702016. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah jurusan tidak ada standar untuk bimbingan mahasiswa dengan dosen seperti jadwal tetap bimbingan? Karena tiap dosen pembimbing berbeda-beda sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar mahasiswa. Mau dijawab dulu atau mau dijawab langsung aja ya? Oke, silakan Oke, Bapak. untuk standar waktu ya, waktu bimbingan itu belum ada standar yang mengharuskan mahasiswa setiap minggu harus bimbingan, itu nggak ada. Jadi itu kembali ke mahasiswa dan dosennya masing-masing sebetulnya. Tapi itu bisa kita jadikan komitmen gitu ya. Kita harus bisa melakukan negosiasi dengan dosen pembimbing kita gitu ya nanti. Pak, saya mau bimbingan setiap minggu sekali, apakah berkenan atau tidak? Nah, kalau di awal sudah ada deal seperti itu ya, itu otomatis si dosennya pasti insya Allah ya, kalau saya pribadi pasti memenuhi keinginan mahasiswanya gitu. Jadi setiap hari Jumat misalkan jam sekian kita jadwalkan untuk progres sampai mana penelitiannya, itu kan dibahas nanti di sana. Nah, sekali lagi untuk jadwal dari jurusan itu belum ada. Ya itu mungkin. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan keduanya, mengapa jurusan sangat lama membuat jadwal UP yang menyesuaikan dengan dosen? Jangan biarkan mahasiswa hanya menunggu kesiapan dosen, karena waktu adalah hal yang sangat berharga di akhir semester. Gitu, Pak. Oke. Ini agak berat ya pertanyaannya. Agak berat di sini karena yang punya kapasitas menjawab sebetulnya jurusan ya. Yang punya kapasitas menjawab ini sebetulnya jurusan. Itu pertama, terutama yang ada beberapa dosen yang memang tidak setiap hari ke kampus, jadi sudah punya jadwal tertentu. Kita juga di jurusan untuk pengujian dan untuk pelaksanaan UP dan KPTA ya, terutama UP dan TA, itu pihak jurusan itu memberikan ini dulu, memberikan angket, semacam angket lah, hari apa saja berkenannya dosen tersebut untuk menyidang, misalkan seperti itu. Itu sudah dilakukan oleh jurusan. Nyatanya kan tidak semua dosen bersedia di semua hari. Nah, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Memang secara idealnya harusnya semua dosen itu bersedia setiap hari untuk kapanpun ya dia diberi tugas menyidang ya harus bisa menyidang. Kecuali mungkin
Ya kalau saya pribadi, saya nggak bisa nyidang ketika bentrok dengan misalkan, jadwal ngajar di kelas misalkan. Itu kan, eee, ada toleransi lah untuk itu ya. Jadi bagi dosen-dosen yang punya jadwal ngajar full di kelas hari Senin misalkan, ya berarti dia nggak bisa nyidang untuk hari Senin. Nah itu ya itu harap dimaklumi ya, karena kan ngajar juga kan sama kewajiban gitu ya. Nah untuk, eee, yang kemarin ya, yang terbaru, saya lihat di kesiapan itu memang kondisinya seperti itu. Setiap dosen itu punya hari-hari tertentu yang mereka itu tidak bisa gitu untuk melaksanakan pengujian. Makanya tugas dari jurusan ini agak agak repot tuh ya, mencocokkan jadwal penguji dan pembimbing, itu PR dari jurusan. Ya ini sebagai masukan juga mungkin nanti akan saya sampaikanlah sama, jurusan ya. Ini ada masukan dari mahasiswa, inginnya sih UP bisa kapan pun gitu ya. Ya itu nanti akan saya sampaikan. Tapi sejauh ini kondisi nyatanya yang ada di lapangan seperti itu. Jadi dosen tidak setiap hari bisa melaksanakan pengujian. Selanjutnya mungkin Mangga. Baik Pak, ada pertanyaan dari Lutfi Insani Anwar, NPM 177051. Untuk pertanyaannya, pengisian untuk manajemen tugas akhir itu kapan ya? Apakah sesudah ada hasil dari TA atau sebelumnya? Ya, Ya, kan, Pak? manajemen tugas akhir saya rasa sama manajemen KP ya. Jadi untuk pemenuhan administratif biasanya ada yang harus dilampirkan ya kalau nggak salah. Kalau KP itu kemarin eh, saya lupa jujur aja untuk isian mahasiswa. Apakah gini aja, kalau misalkan ada lampiran yang harus dilampirkan berupa laporan akhir, artinya ya harus sudah selesai pelaksanaannya. Tapi kalau misalkan saat di kontrak juga bisa diisi gitu. Cuman saya rasa kalau untuk, tugas akhir di manajemen pengisian, disimak ya itu ya. Nah itu di sisi mahasiswa itu ada yang harus dilakukan saat pengajuan sidang, tapi ada juga yang harus dilakukan setelah pasca dinyatakan lulus gitu. Nah itu silahkan dibuka aja. Saya belum pernah, ya jujur saya belum pernah buka akun mahasiswa seperti apa isinya, itu saya belum belum tahu juga gitu. Mungkin ini lebih tepatnya nanti nanyanya ke teman-teman yang inilah, yang sudah melaksanakan TA atau sudah lulus gitu. Atau ada yang bisa bantu mungkin teman-teman di sini, ada angkatan atas nggak yang sudah melaksanakan? Atau muda-muda semua ya pesertanya ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Oke, itu ya. Jadi mohon maaf untuk itu saya belum bisa memastikan. Ya, baik, Pak. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Tegar Hanapi Setio, NPM 20.920.30. Untuk pertanyaannya, apakah bisa judul untuk tugas akhir itu berkaitan dengan kuliah praktek? Tolong diulangi, barusan putus-putus. Apakah bisa judul untuk tugas akhir itu berkaitan dengan kuliah praktek, Pak? KP. Oke, baik. Uh, Kalau kita membandingkan KP kita dengan universitas lain, mungkin banyak yang bertanya kepada saya juga sih, mahasiswa yang bimbingan KP dengan saya. Pak, KP itu apakah judulnya harus spesifik dan kita harus menjelaskan apa, secara apa ya, karya ilmiah gitu ya, berbentuk karya ilmiah atau seperti apa? Nah, KPD kita itu dilaksanakan, ya sesuai standar lah, sama dengan universitas lain. Cuma untuk dari sisi pelaporan, KPD kita itu hanya berbentuk logbook kegiatan. Logbook kegiatan itu adalah, apa-apa saja yang kalian kerjakan di hari tersebut, ya kalian catat gitu. Tanggal sekian, kalian catat ngerjain apa, hasilnya apa. Nah itu
untuk laporan KP. Jadi bukan berbentuk karya ilmiah gitu si laporan KP itu. Sementara untuk TA, nah itu baru ada pengambilan datanya gitu. Jadi di KP itu nggak perlu kalian ngambil data segala macam, nggak usah gitu. Jadi untuk pengambilan data, analisis data itu dilakukan di ini aja, di TA aja. Nah, masalahnya banyak yang nanya juga, betul seperti tadi ya pertanyaannya, apakah harus berhubungan KP itu dengan TA? Kalau ditanya harus, tidak harus gitu. Tapi kalau ada kesempatan untuk si KP kalian dikembangkan menjadi TA, menjadi judul, nanti itu bisa sambil menyelam minum air saat KP gitu ya. Jadi kalau kalian sudah tahu mau ngerjain apa TA-nya dan berhubungan dengan KP kalian, kalian bisa ngambil data-data saat KP gitu. Nah, bisa melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dari industrinya, saya butuh data ini, butuh data itu. Nah, itu kan lebih enak saat kalian berada di lingkungan itu gitu. Nah, kalau ditanya harus sih ya nggak harus gitu ya. Nah, banyak kok yang judul-judul TA-nya sama sekali tidak berhubungan dengan judul KP-nya. Tapi yang akan lebih bagus sih biar biar mempercepat pengerjaan TA, ya kenapa nggak kalau ada peluang di apa ya, peluang dikerjakan saat melaksanakan KP misalkan ya kenapa tidak gitu. Tapi satu ya, kalian kan punya dosen wali. Nah, saat KP itu kan belum kebayang nih mau mengerjakan TA dengan siapa gitu ya. Tapi hampir pasti kan tadi saya bilang dosen wali kalian akan menjadi pembimbing TA kalian. Nah, saat KP nanti kalau kalian merasa ada satu hal yang menjadi celah ya untuk menjadi judul TA, coba konsultasikan aja langsung dengan dosen wali meskipun kalian belum mengambil TA gitu. Jadi nanti ngobrol dengan dosen wali, diskusi, saya punya ide untuk mengambil TA ini, kebetulan saya sedang KP di sini, data-datanya bisa saya ambil di sini dan lain-lain. Kalau dosen wali meng-ACC kalian secara verbal ya, oke saya setuju, udah lanjut aja ngerjain TA juga gitu, ambil kan saat KP juga. Baik, itu mungkin yang saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak. Untuk dari respon mahasiswa ini sebenarnya semuanya hampir terjawab. Jadi kita langsung aja, barangkali dari peserta yang menghadiri kegiatan saat ini ingin menyampaikan pertanyaan tambahannya, silahkan aktifkan fitur raise hand dan nyalakan kameranya. Terima kasih. Oke, yang pertama kepada Muhammad Juan, persilakan. Oke, terima kasih moderator telah mempersilahkan ya. Pak, izin bertanya ya Pak. Mungkin Oke, silakan John. terkait ini Pak, kan pengen minta tips aja sih Pak dari Bapak. Kan waktu jadi mahasiswa baru itu kuliah, semangat kuliah itu 4 tahun bisa nih, 4 tahun bisa nih. Tapi pas udah nyampe semester sekarang malah down gitu Pak. Kayak bisa nggak ya 4 tahun malah jadi turun gitu Pak. Nah, paling kan motivasi untuk kan dikit lagi mau TA nih Pak, mau ambil TA setahun lagi insya Allah. Motivasi yang bisa ngebuat malesnya hilang. Oke, terima kasih Juan. Langsung saya jawab aja ya. Ya, anak semester 1, semester 2 pasti masih lagi membara-membaranya ya dalam kuliah gitu. Karena dia nggak tahu nanti bakal belajar apa gitu ya, awalnya. Jadi sangat semangat sekali. Tapi setelah ke sini semester 3, semester 4 ada beberapa mahasiswa yang merasa saya salah jurusan gitu kan ya. Nah, itu beberapa ada gitu ya. Jadi pertanyaan Juan tadi kan lebih ke perspektif apa ya, personal ya. Jadi lebih ke ini saya sedang di semester menjelang TA tapi malah motivasinya berkurang. Nah, itu kan faktor yang mempengaruhinya sangat banyak sekali ya. Kalau saya harus
sebetulnya harusnya saya harus nanya dulu ke Juannya gitu. Kira-kira apa yang membuat down-nya, apa yang membuat tidak semangatnya. Nah, itu baru saya bisa memberikan apa ya, masukan-masukan ya, biar lebih ini lagi, lebih fokus lagi ke tujuan akhirnya yaitu mengerjakan TR. Tapi untuk sebagai ini ya, sebagai penyemangat nih buat Juan, atau apa ya, tips untuk minimal tetap berjalan pada jalur yang seharusnya gitu ya. Pertama, Juan selama mata kuliah atau teman-teman di sini, selama mata kuliah yang sudah dikontrak itu tidak ada yang bermasalah, artinya apa? Artinya kan kalian tinggal TA saja, ya tinggal TA saja. Apa yang membuat motivasi kurang? Tadi ada hubungannya dengan kurangnya sosialisasi, kurangnya apa? Bersilaturahmi dengan kakak tingkat kalian atau kurangnya berbincang dengan teman kalian yang misalkan sudah merancang atau ingin mengerjakan TA apa. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan banyaknya di rumah nih teman-teman. Saya sangat sangat memaklumi lah apabila ada apa ya, terjadi turunnya motivasi, terjadi eh, kebosanan lah atau jenuh ya, terjadi kejenuhan dalam melaksanakan perkuliahan. Itu sangat saya maklumi. Tapi sekali lagi buat Joan, coba cari lingkungan yang memang sekiranya akan memotivasi Juan mungkin. Dari teman-teman yang bisa jadi tidak satu angkatan, bisa jadi tidak satu angkatan. Bisa jadi teman-temannya yang satu kakak dengan Juan, angkatan 2017 misalkan. Kadang-kala kita harus memaksakan diri ya, Juan ya, dan teman-teman yang lain. Kita harus memaksakan diri untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kenapa nggak kita coba tawarkan dari kita untuk membantu teman-teman kakak tingkat kita yang sedang mengerjakan TA, misalkan seperti itu. Jadi setelah Juan dilibatkan, otomatis pasti akan ada hal-hal lain atau ilmu-ilmu baru yang baru Juan dapatkan misalnya. Entah itu dari ide juga nanti bermunculan, ternyata ada celah nih saya ngerjain ini, itu kan bisa jadi ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus Juan lakukan. Jadi lebih ke arah yang perbanyak kegiatan positif, terutama yang berhubungan dengan TA gitu ya, Juan. Terus banyak baca-baca juga. Kenapa orang-orang banyak yang stuck ya di ide atau bahkan down, saya bingung mau nyari ide apa, ya karena kurang referensi, karena kurang baca gitu. Coba 1 minggu 1 artikel aja belajar dari sekarang. 1 minggu beresin baca 1 artikel yang berhubungan dengan passion kalian ya, passion kalian. Saya TA-nya ya pengen di tegangan tinggi misalkan, saya TA-nya pengen di generator, saya TA-nya pengen di manajemen energinya, saya TA-nya pengen di kontrol misalkan. Coba cari artikel-artikel terbaru ya yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. Paksakan diri kalian untuk membaca minimal 1 minggu 1 artikel, misalkan seperti itu. Nah dari sana muncul ide-ide. Semangat itu biasanya akan bertambah ketika kalian udah punya ide gitu. Nah kalau ditanya nggak semangat, down, bisa jadi karena kalian mengalami stuck juga ya, nggak tahu mau ngapain gitu, nggak tahu mau apa yang dikerjakan, nggak kebayang apa yang mau dikerjakan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diatasi gitu. Itu Juan mungkin ya, kira-kira Juan lebih ke apa nih down-nya Juan? Lebih ke malas sih Pak. Kayak Lebih KP ke beres malas tapi ya. malas nyusun laporan itu. Ya itu ya rasa malas semua orang pasti adalah punya gitu ya. Cuman ya kalau nggak dilawan ya kita nggak bisa menyelesaikan itu. Yang bisa melawan diri kita sendiri. Mau Juan minta support dari siapapun ya, kalau Juannya sendiri tidak mau menanamkan dalam diri Juan harus mengerjakan itu, harus menyelesaikan itu ya, sama aja bohong gitu kan. Jadi kita harus komitmen ke diri kita dulu yang pertama itu. Kalau udah komitmen ke diri sendiri, insya Allah ada dorongan kuat untuk berusaha lebih gitu. Itu mungkin Juan ya yang bisa saya sampaikan, bisa saya apa ya? Ya ini mah share aja lah, mungkin bisa membantu buat Juan gitu dan teman-teman Ya, yang lain yang mengalami
kondisi yang sama. Apalagi tinggal raja terakhir ya Juan ya, tinggal aduh satu step lagi, jangan sampai kendor ya, usahakan ya. Makasih Pak pencerahannya Pak. Siap, sama-sama. Yang lainnya silakan. Silakan kepada Bang Nopal sebagai penutup mungkin ya untuk sesi tanya jawab karena kan waktunya sudah cukup. Silakan Bang Nopal. Oke, makasih untuk moderator. Perkenalkan Pak, nama saya Novel Pak. Oh, sudah kenal ya. Ini Pak mau bertanya ya Pak perihal tadi yang terkait pedoman tugas akhir Pak. Untuk mengambil tugas akhir itu sendiri kan seminimal mungkin tadi itu yang tertulis tuh 138 SKS ya Pak. Iya. Nah, sedangkan yang mengambil 24 SKS itu hanya mencapai 135. Berarti itu Pak terbentur dengan aturan yang ada di pedoman tugas akhir itu Pak. Jadi menurut saya di semester 7 itu kita belum bisa ngambil TA karena belum menempuh 138 SKS. Itu gimana Pak? Nah, jadi ini sama kayak ini ya, kayak pelaksanaan KKN, pelaksanaan KP ya, pelaksanaan KP. Jadi jumlah SKS tersebut bisa jadi termasuk mata kuliah yang sedang ongoing nanti gitu. Jadi jumlah mata kuliah semester 6 plus yang akan diambil oleh Naufal nanti di semester 7, jumlah SKS-nya harus memenuhi itu. Nah, untuk persyaratan nilai E dan nilai E-nya ya, itu berlaku untuk semester 6 ke semester 1 gitu ya. Tidak berlaku untuk semester yang akan ditempuh sekarang. Jadi kalau Nova tadi sudah 100 berapa Pak? Yang semester 6? Kalau semester 6 sekarang 111 Pak. Tapi 111 berarti kan sudah bisa memenuhi saat masuk ke semester 7 ya. Nah, nanti saat semester 7 plus TA-nya plus mata kuliah lainnya berarti kan udah lebih lah dari syarat. Jadi itu sudah diperbolehkan untuk mengambil TA di semester 7. Artinya sekali lagi aturan ini berlaku untuk mata kuliah yang sedang diambil juga perhitungannya gitu ya. Yang akan diambil nanti di semester 7 seperti itu. Ada lagi Nova? Ya, ini mirip KP ya kalau nggak salah ya. KP juga sama kan seperti itu. Iya Pak. Itu aja sih Pak. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup sampai pertanyaan yang tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi Ulus Rahayu SPDMT selaku pemateri dan juga para peserta kegiatan bincang kuliah yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, sebelum ditutup, kita akan adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, saya harapkan kepada semua peserta untuk menyalakan kameranya. Langsung mulai ya. Kepada para peserta, silakan mengaktifkan kameranya. Sudah siap ya? Untuk halaman yang pertama, 1, 2, 3. Untuk halaman yang kedua, 1. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya harapkan kepada teman-teman untuk mengisi kuesioner kegiatan bincang TA yang nanti akan di-share agar kegiatan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Tak terasa kita udah berada di penghujung acara. Untuk menutup kegiatan kali ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada
Bapak Andri Ulis Rahayu, SPDMT, astagfirullah, yang telah menjawab semua pertanyaan dan juga memberikan materi serta gambaran kepada kita semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Saya Risanul Ajijah selaku moderator kegiatan bincang kuliah Bincang TA kali ini pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi kuesionernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga.